Jessica Sari Anggraini, mahasiswa PGSD Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di Indonesia. Kenampakan alam. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan lipatan dari tenaga bumi. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam perairan dan juga kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan. Nah, yang pertama ada pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Contohnya, Pegunungan Sudirman dengan puncaknya yaitu Puncak Jaya dan Puncak Trikora. Kita bisa lihat contoh dari gambar pegunungan. Kemudian yang selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Semeru dan di Sumatera ada Gunung Kerinci. Nah, berikut ini di samping adalah contoh gambar dari gunung. Selanjutnya ada tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung. Contohnya yaitu Ujung Kulon di Jawa Barat. Nah, kita bisa lihat gambar, beginilah bentuk dari tanjung. Kemudian selanjutnya ada lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Nah, contoh dari lembah yaitu ada di gambar di samping ini. Ini contoh dari lembah, yaitu berupa wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Selanjutnya, kenampakan alam perairan. Nah, yang pertama ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik yang besar maupun yang kecil. Sungai terbesar adalah Sungai Musi di Sumatera. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari kenampakan alam perairan yaitu sungai. Kemudian yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau alam terjadi karena peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, pengikisan, dan patahan bumi. Danau ini sering disebut telaga atau sendang atau tasik. Nah, ini dia gambar dari danau. Selanjutnya, kenampakan alam perairan yaitu teluk. Nah, teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. Nah, bisa kita lihat gambar di samping yaitu gambar teluk. Kemudian selanjutnya ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda. Kita bisa lihat di atlas. Di sini ada gambar teluk, yaitu Teluk Sunda. Nah, kalau tadi kita membahas tentang kenampakan alam, sekarang kita akan membahas tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Jadi, kenampakan buatan itu kenampakan yang dibuat oleh manusia.
Nah, contoh dari kenampakan buatan. Yang pertama ada waduk. Waduk adalah bendungan yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. Contohnya adalah Waduk Jatiluhur. Nah, di samping ini adalah contoh dari waduk. Kemudian selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang atau kapal muatan penumpang. Pelabuhan di Indonesia, contohnya yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Berikut adalah gambar dari pelabuhan. Kenampakan buatan selanjutnya ada kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakan hewan tersebut. Kebun binatang yang terkenal di Indonesia adalah Ragunan di Jakarta. Pastinya kalian semua sudah tahu bukan tentang kebun binatang? Nah, di sini ada contoh gambar dari kebun binatang. Kemudian ada bandar udara. Bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Bandar udara yang terkenal adalah Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Bill di Lombok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tentunya kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya bandar udara. Berikut contoh gambar bandar udara Lombok yang ada di Indonesia. Kenampakan buatan selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, kelapa, tembakau, tebu, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari gambar perkebunan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada kawasan industri pabrik. Kawasan industri pabrik adalah daerah yang sengaja dibuat untuk lokasi usaha dalam lingkup besar seperti pabrik. Nah, biasanya pabrik dibangun di daerah yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Berikut ini gambar dari kawasan industri pabrik. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembagian waktu di Indonesia. Mengapa Indonesia atau wilayah Indonesia dibagi waktunya? Karena wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dalam satu hari ada 24 jam. Nah, setiap 1 jam rentangnya adalah 360 dibagi 24 atau sama dengan 15 derajat. Karena Indonesia memiliki wilayah 46 derajat, maka Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Apa sajakah 3 daerah waktu itu? Nah, yang pertama ada wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB, meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian selanjutnya ada wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA, meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Selanjutnya ada waktu Indonesia Timur atau WIT, meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Masing-masing memiliki perbedaan waktu selang 1 jam. Kita dapat melihat pembagian wilayah pada peta. Di sebelah timur, di sebelah barat, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian daerah tengah, WITA, dan bagian timur itu WIT. Nah, itu tadi materi tentang